Bangkitan yang menandakan bahwa dia juru selamat. Let's go!
Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Tuhan kita baik, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Menyiapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas setiap kami Tuhan. Engkau yang menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Kami datang kepadamu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus.
lewat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus, Yesus. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Kemenangan Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, amin. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus boleh katakan amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Biarlah hidup kita boleh dipenuhi dengan mukjizat Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, kekuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang.
Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan penuh dengan mukjizat, karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Sebab Engkau Alfa dan Omega. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, tulus sekarang selama. Katakan Kau Alfa. Yes Lord, ya Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Mari semuanya lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidup kami penuh dengan mukjizat Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Engkau berjalan setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang bertata Tuhan atas setiap puji-pujian kami, karena percaya Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ya Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Berdu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Amin. Risaukan. Amin. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau pemilik dalam hidup kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belantu dimatakan, mukjizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belantu dimatakan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang
selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong Tuhan. Di dalam setiap kondisi apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang baca untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersamamu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri sekali lagi. Mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Kami menang
Kami percaya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda berserah kepadamu Tuhan. Dan kami mau nyatakan sama-sama Tuhan. Makasih Yesus. Padamu sisa dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Padamu sisa, padamu sisa dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku, iman kami Tuhan. Padamu sisa, Tuhan yang selalu mengingatkan kepada pendeta. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Haleluya. Ya Allahku, ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Apabila pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk menantikan firman-Mu pada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu pada sore hari ini. Dan bila setiap orang yang datang dengan menantikan mujizat itu Tuhan, pulang nanti membawa kemenangan. Pulang menanti Tuhan, ada kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau bekerja, biarlah Engkau memberi sesuatu yang baru, pengertian yang baru, semangat yang baru kepada kami semua pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Setiap orang yang percaya bersama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk. Luar biasa pada sore hari ini saya lihat wajah-wajah yang ceria, saya lihat wajah-wajah yang kurang ceria, saya lihat wajah-wajah yang murung. Why? Kenapa? Karena setiap orang akan datang kepada Tuhan itu dengan berbagai keperluan. Tapi tema kita bulan ini adalah tentang mujizat. Kalau saudara baca di dalam Warta Gereja di situ katakan bahwa mujizat adalah sebuah kejadian ajaib yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Mujizat hanya dapat dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Mujizat bukan suatu keberuntungan lain ya. Kalau kita seringkali orangnya hoki, orangnya bejo. Jadi anak kita dinamakan bejo, dinamakan hoki dan lain-lain. Tapi mujizat itu kejadian ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan, oleh karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Mujizat tidak bisa dinilai dari besar dan kecilnya. Mungkin kalau contoh saja ya ini, saya atau Ibu Ripkah misalnya, menerima sebungkus nasi pecel, itu bagi Bu Ripkah bukan mujizat. Tapi coba kalau memang ada anak panti asuhan, anak jalanan yang tidak makan 2 hari, mendapat sebungkus nasi pecel, mujizat kan? Mujizat itu tidak bisa dikatakan besar atau kecil.
mujizat itu relatif bagi setiap orang yang menerimanya. Nanti kita akan lihat bersama-sama di akhir, nanti ada video. 3 orang ini langsung terima mujizat, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti kita lihat nanti ya. Ya jemaat yang terkasih, saudara mengadakan mujizat pada sore hari ini. Ada yang masih menantikan mujizat Tuhan? Mujizat bukan besar yang kecil ya. Misalnya usia saya 30, saya belum dapat jodoh. Wah kalau jodoh itu mujizat bagi saya. Contoh ini bukan menyinggung salah seorang. Ya kan? Mungkin saudara yang perlu rumah. Rumah sederhana saja tipe 21. Saudara mendapat berkat itu mujizat. Saudara butuh pekerjaan, itu mujizat. Demikian juga ya saya sampaikan kepada yang mengikuti ibadah ini secara live chat dan lain-lain. Kalau engkau memerlukan mujizat, pertama-tama kita akan bersama-sama tempat ini belajar sikap hati kita. Ini hanya beberapa faktor ya, banyak faktor. Tapi faktor yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tentang sikap hati kita terlebih dahulu. Oke? Pada sore hari ini kita akan belajar untuk melihat atau belajar tentang beberapa tokoh di dalam firman Tuhan yang menerima mujizat karena sikap hatinya. Jadi saya kasih tema sore hari ini adalah 3 sikap hati untuk mendapatkan mujizat. Oke, kita belajar bersama-sama. Yang pertama di sini katakan bahwa sikap hati kita adalah belajar untuk selalu memberi respon yang baik dan benar. Memberi respon yang baik, yang benar terhadap segala sesuatu untuk mendapatkan mujizat. Salah satu contoh adalah ketika kita diperlakukan orang dengan tidak benar. Atau saudara sudah merasa, aku sudah melayani, aku sudah berkorban untuk Tuhan, tapi kok ini yang aku dapat. Ya kan? Apa yang kita ingini tidak seperti yang, atau terbalik saya. Apa yang ku ingini tidak seperti yang ku alami kan. Tapi sikap hati kita bagaimana terhadap hal itu? Kita menggerutu? Tadi kor yang terakhir apa dikatakan? Ada mujizat. Apa? Apa? Mau direspon gitu loh. Dalam bersyukur, ya kan? Jadi tetap bersyukur responnya, tetap bersyukur apapun yang kita alami. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, itu keseluruhan cerita. Tapi saya ambil saja di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5. Bisa dilihat di sini. Akan saya katakan atau saya bacakan di sini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Semua tentunya sudah tahu cerita ini dan saya tidak ingin menceritakan lagi, hanya flashback aja bahwa itu adalah satu perjamuan kawin di Kana, di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang di situ. Berarti ini adalah salah satu kerabat daripada Tuhan Yesus atau dikatakan soulmate. Kalau tidak sahabat ya soulmate, teman dekat. Jadi walaupun itu di kota yang lain diundang dan orang itu datang. Coba kalau kita dapat undangan bukan teman yang baik, bukan orang yang kita kenal di Surabaya. Ada yang mau datang? Mungkin enggak. Tapi coba kalau itu kerabat kita, teman baik kita dari SD, SMP, SMA, SDM dan lain sebagainya. Diundang di Jakarta. Datang enggak? Datang. Oke, bagus. Respon yang baik itu. Itu respon yang baik, datang. Di sini juga. Ketika perjamuan itu dimulai,
mereka ada di situ kekurangan anggur. Karena tamunya yang diundang ini mungkin tidak seperti yang dibayangkan. Demikian juga kehidupan kita. Kadang apa yang kita harapkan itu kok ternyata lebih banyak ya, sehingga saya tidak bisa melakukan sesuatu. Saya perlu mujizat. Ketika ibu Yesus mendekati anaknya, mereka kekurangan anggur. Apa jawab Yesus? Saatku belum tiba, Ibu. Saat Yesus belum tiba. Tetapi ketika dia menjawab jawaban itu, responnya tetap positif. Mungkin kita enggak loh, kalau kita dengan anak kita ngomong enggak enak, atau orang tua kita ngomong enggak enak, sahabat kita ngomong enggak enak, kita langsung enggak respon yang positif. Kita respon yang negatif. Oh kok gitu ya? Ya wis lah, aku ora butuh kue. Gitu ya Pak Friton ya. Tapi di sini kita melihat respon yang positif itu. Respon yang baik dan benar itu. Apapun yang dikatakan, buatlah itu. Dan setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh mengumpulkan tempayan. Gak masuk akal pada saat itu. Wah, tempayan itu apa sih? Pada waktu itu tempayan adalah tempat untuk membasuh air, ditempatkan air untuk membasuh tamu-tamu yang datang. Jadi tempayan di sini bukan, memang sekarang anggur ada yang ditempati tempayan ya. Tempayan yang dari kayu, kalau kita nyebutnya tong, dipres, itu juga bagus. Tapi kita nggak bayangkan itu. Tempat cuci kaki, kalau sekarang hampir nggak ada ya tempayan. Ada yang masih punya tempayan di rumah sini? Jujur katakan, nggak usah malu-malu. Ada yang punya tempayan? Ada. Nah, mungkin sekarang di tempat tempayan itu dibuat tempat mandi masih bisa. Dibuat ikan masih bisa ya kan? Masih bisa. Tapi itu buat cuci itu dikumpulin. Dan setelah dikumpulin suruh masukin air. Setelah dimasukin air kan mereka berpikir loh iki apa tamune meh dicuci meneh. Mungkin ada yang nyelentuk yang hatinya enggak setuju. Mosok anggur entek disuguhi ombean koyok ngene. Tapi ketika Yesus berkata, "Cedoklah bagikan mereka." Dan mereka bertindak. Air menjadi anggur. Mujizat. Respon hati yang positif. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa. Tapi saya katakan tadi bahwa kesaksian jangan dinilai dari hebat atau tidaknya ya. Tapi saya mau saksikan sini ada satu kesaksian yang luar biasa. Saya sudah saksikan di KKA, saya sudah tahu nggak apa-apa saya saksikan lagi. Kalau bosan mendengar ya ditutup telinga. 2 tahun yang lalu, anak saya memesan mesin dari China, mesin rajut. Dia sudah punya 3, memesan rajut lagi 3. Dan harganya satu mesin itu sekitar 700 juta. Jadi 2 tahun yang lalu kenapa berani memesan? Karena 2 tahun yang lalu pekerjaannya lagi booming, mendapat kontrak dengan Jogja Plaza, buka di Jawa Barat 50 toko. Dan waktu booming itu oke, saya mau kembangin karena pabrik tanahnya ada, saat itu lagi dibangun tapi mesinnya cuma 3. Jadi produksi tetap kurang. Dia pesen ke sana, oke, dijawab ya akan datang sekian-sekian. 2 tahun yang lalu. Berarti tahun 2000 berapa? 22 ya? Ya kalau nggak salah 4 saya ingat ya 4 kalau nggak salah. 4 April 22. Jadi angkanya mudah diingat. Akan datang. Tapi begitu pada 1 hari sebelum tanggal hanya saudara. Dia dapat surat. Maaf. Mesin yang Anda pesan dibatalkan.
tanpa alasan. Tapi setelah itu tahu karena ada pesan yang lebih banyak akhirnya diminta semua. Itu kan satu kontainer diminta semua sehingga hanya 3 mesin. Enggak, ini saya minta semua. Tanpa alasan dibatalkan. Kalau saudara yang jadi itu, pada waktu itu punya duit. Terus dibatalke, barang itu kecewa enggak? Kecewa kan? Kecewa. Tapi saya heran dengan anak saya enggak kecewa. Kalau saya pasti itu sudah marah-marah, saya temperamental orangnya. Yang enggak sabaran, bahkan anak-anak saya itu nyebut saya itu angry daddy. Enggak marah dia. Ya sudah, itu berarti bukan rezeki kita. Ya sudah, bukan rezeki kita. Karena setelah itu dia memang enggak pesan lagi karena ya pembangunan pabrik butuh biaya dan setelah setahun booming itu mulai turun. Jadi enggak punya duit banyak. Ya sudah. Tapi pembangunan pabrik ini tetap berjalan, jadi mesinnya 3, mungkin jadinya 4 bulan yang lalu ya mesin mau pindah dari rumah, dari yang lama karena sempit, dia mau pindah. Sudah mau pindah ya udah, pasang PLN, pasang listrik, harus yang fasenya 3 fase, karena dia beli tanah itu agak masuk, jadi harus beli tiang listrik, 1 tiang listrik itu 10 juta. Jadi dia memang perlu banyak biaya di situ. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Kita buat di sana 3 mesin, ya udah. Kalau Tuhan cukupkan ya cukupkan, kalau enggak ya enggak. Ya udah. Responnya positif, saya heran. Tapi 4 bulan yang lalu saudara, dia dapat telepon, masih minat dengan mesin yang 3 itu. Anak saya. Sebenarnya minat Pak, tapi kami sudah tidak punya uang lagi. Coba dong datang dulu kok lihat ya. Dia datang, mesinnya sama, serinya sama, masih pak-pakan. Nopek ngotio 1. 250 juta 1 unit yang dulunya harga 700. 4 bulan yang lalu. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan, bukan buat kita. Tuhan sanggup memuat mujizat saat respon hati kita benar. Luar biasa Tuhan kita. Karena apa? Ini barang persis jumlahnya 3. Itu ada orang Bangladesh order, tapi sudah sampai di Jakarta batal. Lalu akhirnya yang punya sudah datangin kontainer ini, daripada 3 ini tidak laku, diobral, jual rugi. Tapi dia sudah untung dari yang 1 kontainer itu. Yang 1 kontainer itu tidak tahu berapa unit, karena kita kan juga masih kecil, jadi nggak tahu berapa 1 kontainer itu isi berapa mesin, nggak tahu. Tuhan luar biasa saudara. Ini bisa dialami saat sikap hati kita, dikatakan yang pertama tadi apa? Memberi respon yang baik dan benar. Itu kunci. Demikian juga kalau kita menghadapi sesuatu yang tertekan dan lain sebagainya. Kalau sikap hati kita benar, Tuhan sanggup buat mujizat. Haleluya. Yang kedua, apa dikatakan di situ? Tetap fokus kepada Tuhan sang pembuat mujizat. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita enggak perlu baca, tapi itu sudah ada teks di situ, saya akan ceritakan. Bahwa Yesus diurapi di Betania. Sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, di rumah tempat tinggal Lazarus. Ya, saya katakan fokusnya ya kepada orang yang fokus ini. Di situ ada Marta, Maria,
Lazarus, kemudian Yesus, dan 12 muridnya. Berarti lebih kurang ada 16 orang. Tapi saya pandang dari sudut yang lain adalah saat Maria ini melihat 12 orang ini, ternyata dia tetap fokus kepada Yesus. Mungkin banyak murid-murid Tuhan Yesus yang lebih dominan. Tapi Maria tetap fokus kepada Yesus. Dan akhirnya dia datang kepada Yesus, meminyaki kakinya. Kemudian salah satu dari murid Yudas Iskariot, buat apa pemborosan ini gitu kan? Ceritanya begitu kan? Itulah, kita harus fokus kepada Yesus. Biasa di gereja ada gesekan dan lain-lain, itu biasa. Bahkan ada orang yang ngomongnya enggak benar. Atau kita lihat orang itu orangnya baik, ternyata ada yang enggak benar. Biasa, tapi jangan fokus kepada hal-hal itu. Yudas sekretarisnya Tuhan Yesus kelihatan baik, tapi ternyata di bau tidak baik. Ada unsur-unsur penipuan dan lain sebagainya. Oke. Fokus ini akan saya peragakan. Saya minta tolong Mas Buas ya, maju ke depan ya Mas Buas ya. Bu Frontin, Pak Frinton, kalau saya ngerjain ini nggak apa-apa ya, saya minta izin udah ya. Oke, gini Mas. Tentang fokus ya. Ibu Ripkah bisa maju ke depan Ibu? Saya bisa minta tolong Ibu. Ada rekan-rekan singer yang bisa maju ke depan, minta tolong ya, bisa bersuara nanti ya, 2 sekalian boleh. Karena saya nggak mau yang jauh. Mas, di sini Mas, di situ biar 3 orang Mas. Ya 3 orang. Oke, saya tak kasih instruksi dulu ya. Ini ilustrasi tentang fokus. Nanti kalian bertiga itu ambil mic, kasih instruksi yang tidak benar kepada Mas Buas. Oke, kita akan tes Mas Buas ini fokus atau enggak. Saya akan kasih instruksi yang benar, 3 ini mengganggu dengan yang tidak benar. Oke, ya bisa maju ke sana, di atas boleh, jangan dulu sekarang. Nah, Mas Buas, coba ikuti instruksi saya ya. Gini Mas, saya kasih contoh Mas. Bisa ya? Gitu. Gitu ya. Iya, bisa ya. Oke. Ini adalah contoh bahwa kita itu domba-domba Tuhan. Ini masih lebar segini tapi domba itu senangnya kadang-kadang gontok-gontokan gini loh. Iya kan? Gontok-gontokan. Jadi itu jemaat Tuhan biasa. Walaupun kita punya jemaat yang ini baru 2, kalau banyak benar-benar 10 orang di sini benar-benar empet-empetan gini kan ada yang tersentuh, ada yang tersinggung dan lain sebagainya, itu biasa. Bahkan kadang ada yang begini juga. Ini domba loh, kira-kira baunya gimana ini? Aduh. Jadi apa yang kita pandang baik, kita pandang ini domba baik. Misalnya memandang diaken, memandang pengurus, pengerja, dan lain-lain itu baik. Tapi ternyata ketika kita bersama mereka, kok baunya enggak enak ya? Bener gak? Oke ya, instruksi saya sekarang berdiri Mas. Ini bukan sulap dan bukan sihir saudara. Ini bersih, ini baru ya. Tolong bisa disikepin, bukan dipakai di masker, tapi di mata. Double 2 ya, karena biar nggak kelihatan. Sampai benar-benar tes nggak kelihatan. Oke, tarik ke bawah. Benar nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ini berapa Mas? Yang benar. Nggak kelihatan. Oke ya, dah. Nanti ikuti instruksi saya ya. Jangan instruksi yang lain ya. Jadi ini contoh. Dibuka dulu. Buka dulu enggak apa-apa. Ini contoh. Ya nanti mulai ya. Maju ke depan 3 langkah. Angkat tangan kanan. Nah, kalian boleh ngomong, bersamaan juga boleh biar kacau maksudnya ya. Langkah ke kanan 10 langkah. Ke kiri 5 langkah. 6
6 langkah maju. 7 langkah ke belakang. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Lompat-lompat. Oh bener ya. Oke sekarang siap. Pokoknya percaya lo ya. Percaya saya ya, oke? Hadap kiri. Hadap kanan. Maju ke depan. Mundur. Maju 2 langkah. Tangan kanan. Langkahnya yang benar-benar agak baris mas ya. Jadi Lompat. agak lebar ya. 2 langkah. Ke kanan. Mundur. Kiri. Berhenti. Mundur. Berhenti. Belok, hadap kiri. Hadap kanan. Maju. 1 langkah. Maju 1 langkah. Setengah langkah. Mundur 1 langkah. Naik. Stop. Turun. Turun lagi. Turun 1 langkah. Oke. Berlari. Hadap kanan. Melangkah 10 langkah. Melangkah 5 langkah. Berhenti. Mundur 5 langkah. Angkat tangan kanan. Balik kanan. Balik kiri. 10 langkah, 5 langkah. Hadap kanan. Hadap kiri. Duduk. Stop. Hadap kiri. Hadap kanan. Maju. Duduk. Berdiri. Oke, beri tepuk tangan ya. Dia ngikuti instruksi yang benar ternyata. Oke, terima kasih semuanya. Itu adalah fokus. Fokus yang baik. Jadi apapun yang diperintahkan Tuhan itu dituruti walaupun dia tidak melihat. Tadi kan dia nggak tahu duduk di sini benar-benar duduk, enggak sempat ragu-ragu ya mas ya. Sempat ragu-ragu kayak begini. Enggak apa-apa. Langkah kita ragu-ragu enggak apa-apa tapi tetap nurut. Nah, itu yang dikatakan ya. Jadi di sini merupakan bahwa orang yang mengutamakan Tuhan, yang mengikuti instruksi dari Tuhan, walaupun kadang-kadang kita belum lihat, kita tidak tahu. Tuhan buat mujizat, ternyata ada tempat duduknya kan. Bukan saya Tuhan, ini perumpamaan ya. Kalau Tuhan suruh duduk, ya sediakan tempat duduknya. Tapi karena saya manusia, Mas Boas ini ragu-ragu ya enggak apa-apa, normal. Jelas ya di sini ya. Yang kedua, fokus. Seperti Maria ini, fokus. Yang ketiga, bertindak dengan iman. Di dalam Ibrani 11:17, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Iman adalah ketaatan kita saat mendengar atau melakukan perintah Tuhan. Jadi Abraham ini enggak mudah. Karena saya bisa membayangkan suatu hari itu Abraham kan keluar dari kemahnya malam-malam, dia berpikir, Tuhan, aku ki ajane ya stres loh Tuhan. Hartaku banyak Tuhan. Tapi sopo sing maris? Siapa yang melanjutkan harta kekayaanku ini? Saat ini banyak loh orang yang seperti ini saudara. Bahkan punya anak, anaknya gak bisa ngelola. Banyak. Istri saya sudah tua, tidak bisa melahirkan. Tapi Tuhan katakan, engkau akan mempunyai keturunan. Dan Abraham percaya. Dia mendapatkan keturunan. Benar kan? Tapi setelah mendapatkan keturunan, suatu hari lagi Tuhan mengatakan, persembahkan anakmu Ishak sebagai persembahan yang hidup. Ya kita dapat belajar luar biasa bahwa Abraham ini taat dan Ishak mau dipersembahkan.
Jadi rencana Tuhan itu sebenarnya kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Aneh, kalau tidak aneh itu tidak Tuhan. Dan satu dengan yang lain berbeda, tidak sama. Si A misalnya dalam kasus yang sama saja orang buta disembuhkan. Itu kan cara penyembuhannya juga beda semua. Mujizat kita harapkan seperti A, seperti B, seperti C. Tidak jalan di hadapan Tuhan. Tidak ada formulanya, enggak ada. Ini tadi saya katakan di sini adalah beberapa sikap hati. Berarti bukan itu aja. Mungkin ada yang lain dan sebagainya. Kalau kita memerlukan mujizat malam hari ini, itu adalah alamat yang tepat. Tuhan kita sangat luar biasa, sangat mengasihi saudara. Bahkan dari dahulu, sekarang dan selamanya Tuhan itu tidak berubah. Iya kan? Kalau kita mengucap syukur memuji Tuhan. Bahkan ada lagu yang disebutkan lagu iri. Lagu irinya orang Kristen tahu enggak? Ada yang tahu sini? Kalau lain ditolong, saya juga. Itu saya sebut lagu irinya orang Kristen. Kalau lain ditolong ya sudah, saudara minta pertolongan sendiri. Jangan nunjuk yang lain, itu ditolong loh Tuhan. Saya ya toh, ngerayu Tuhan. Ya. Tuhan sanggup karena Tuhan pembuat mujizat itu sendiri. Oke, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari itu yang pertama adalah, tolong bersuara ini. Belajar untuk selalu memberi respon yang baik dan benar. Yang kedua, tetap fokus kepada Tuhan Sang Pembuat mujizat. Yang ketiga, bertindak dengan iman. Saudara kalau sudah kepepet, kalau orang sudah kepepet, biasanya orang sakit itu. Mau disuruh apa saja, mau. Benar enggak? Contohnya Naaman. Dia dikatakan panglima. Panglima setingkat dengan jenderal, enggak tahu majen, legend atau tekjen enggak tahu, tapi itu jenderal. Sakit. Sudah berobat kemana-mana. Kita demikian juga kan, kalau kita sakit berobat kemana-mana. Mau ke paranormal, ya oke. Mau didoain cara Kristen, ya oke kalau sudah tidak bisa apa-apa loh. Nah, Aman ini disuruh nyebur ke sungai yang kotor, oke, akhirnya dia mau. Iya kan? Apapun mau dilakukan untuk memperoleh mujizat. Nah, pada sore hari ini saya ingin katakan dan pesan Tuhan kepada kita. Kalau engkau saat ini menemui jalan buntu, kalau engkau saat ini lagi dalam masalah, kalau engkau saat ini dalam sesuatu yang sangat menghimpit dan membuat engkau hampir putus asa, kenapa toh kita enggak coba 3 hal ini? Kenapa sih kita enggak mau ini memberi respon yang positif, fokus kepada Tuhan dan bertindak dengan iman? Toh kalau tidak dijalankan ya sakit. Kalau dijalankan sakit, mungkin bisa terima mujizat sembuh. Iya kan? Ayo toh, kita sama-sama menyerah kepada Tuhan. Supaya mujizat itu terjadi. Supaya mujizat itu diwujudkan dalam kehidupan kita. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang saat ini benar-benar memerlukan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oke. Akan saya akhiri dengan satu video pendek yang saya ceritakan tadi. Ada 3 mujizat.
3 mujizat yang terjadi di dalam video ini. Mungkin saya akan bisa narasi sedikit juga nantinya. Oke, kita saksikan video ini bersama-sama. May I have this? No. Anak kecil ini ingin sesuatu ditunda-tunda. Why don't you get something special for Grandpa? Saat membayar ternyata uangnya nggak cukup. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. Dia sedih karena tidak bisa membelikan kue untuk You don't want that? grandpa-nya I'll take it pada kakeknya yang berulang tahun saat itu. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Orang muda tadi pernah mengalami hal yang sama. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Orang tua ini membeli roti tapi dibatalkan karena Yes, membelikan that's roti okay. bagi anak ini. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. Karena hal itu akhirnya dia menerima. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Orang itu meninggalkan begitu saja, tidak disangka. Ternyata yang diberi atau grandpa itu adalah orang yang pernah memberi cake kepada orang yang tidak diketahui tadi. Tindakan yang sederhana dapat memberi dampak yang besar kepada orang lain dan akan kembali kepada engkau.
Dan akhirnya Grandpa ini bisa merayakan ulang tahun dan dia tahu, menyadari bahwa yang memberi adalah orang yang dulu dia beri. Saya undang singer bisa maju ke depan semuanya. 3 mujizat yang terjadi. Yang pertama, mujizat bagi anak kecil itu, dia tidak bisa membeli roti, tapi dapat mujizat dikasih roti. Yang kedua, bagi orang muda tadi, bahwa ketika dia melanjutkan itu, memberi, dia mendapat mujizat, dan mujizat itu diimpartasikan atau diriakkan atau diteruskan. Yang ketiga bagi Grandpa itu tadi, ketika dia memberi pada beberapa tahun yang lalu, dan dia mendapat mujizat yang sama pada masa tuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan kor ini bersama-sama. Refrennya terlebih dahulu. Refrennya dulu ya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Ku percaya, refnya kita percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, surut kehendak-Mu. Biar singer nyanyikan kor ini dari awal. Saat ku tak mampu berharap, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saat kita tidak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwa kita. Kita ada kekuatan yang daripada Dia. Haleluya. Yang membuat kita mampu kembali berdiri tegak di hadapan Dia. Mari kita ajar mengenal Dia, mengenal hati Dia. Mujizat itu akan terjadi kalau sikap hati kita seperti 3 tadi. Sikap yang benar terhadap respon. Kuasanya sempurna. Fokus kepada Dia dan bertindak dengan iman. Haleluya. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum. Saudara, apabila saudara, Bapak Ibu yang merasakan mujizat terjadi dalam hidupmu, kau angkat tanganmu sebagai penyerahan kepada Dia. Haleluya Tuhan. Yes Lord.
percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, turut kehendak. Kita pujikan kor ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanmu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajakku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Haleluya, percaya Dia bekerja buat kebaikan kita. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala untuk melihat kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik, turut kehendakmu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendakmu di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendakmu di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendakmu. Mari kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar dengan iman kita. Dia pasti buka jalan buat kita. Dengan iman kita, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan memberi sesuai dengan waktunya yang terbaik buat kita. Dengan iman percaya, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Mari kita meresponi firman Tuhan. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan percayamu di hadapan Tuhan. Nyatakan percayamu bahwa Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu. Fokuskan imanmu kepada Dia. Fokuskan imanmu, percayamu kepada Tuhan kita yang luar biasa. Kepada Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Yalah malah siki yalah malah malaku ya. Yalah malah malah siki yalah la 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 malaku yalah la 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 malah siki yalah. Yalah la la malah siki yalah la 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 malaku yalah la malah malah siki. Yalah la 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 malah siki yalah la la malah malaku yalah la malah malah siki. Yalah la la malah siki yalah la malaku yalah malah malah siki yalah. Yalah la la malah siki yalah la la malaku yalah malah siki. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kami percaya ada jalan keluar yang bisa kami lihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami, membangkitkan iman kami untuk terus berharap, untuk terus fokus kepada Tuhan kami yang luar biasa. Meskipun saat ini kami masih menantikan jawaban doa, menantikan mujizat Tuhan, tetapi kami percaya pada kemampuan Tuhan. Kami percaya kepada kesanggupan-Mu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Bahwa Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan cara-Mu dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya malam-malam sikialah walam-malam ya walam-malam sikialah ya walam-malam syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi kami tetap berharap kepadamu. Apapun kondisi yang ada kami hadapi saat ini. Kami benar-benar tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengerjakan bagian kami. Melakukan firman Tuhan. Kami taat kepadamu. Kami tunduk kepadamu. Kami mengerjakan bagian kami. Untuk setia kepadamu Tuhan. Menjalankan firman Tuhan. Dan kami berdoa pada malam ini Tuhan. Buat setiap jemaat Tuhan. Yang hari-hari ini. Ada di dalam tekanan yang begitu berat. Ada dalam kebingungan, kekhawatiran yang begitu dalam. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui firman ini. Iman kami diteguhkan, kuat di dalam Tuhan. Dan kami terus percaya kepadamu. Kami terus percaya memegang firman Tuhan. Dan Kau memberi kelegaan kepada kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami Tuhan. Dan kami bisa menghadapi itu. Dengan ketenangan yang dari Tuhan. Kami bisa berespon dengan benar. Atas situasi keadaan yang kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Dan kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang kekurangan kami dicukupkan oleh Tuhan. Kami yang mencari kami menemukan di dalam Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau keajaiban-Mu dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat rekan-rekan kami yang melayani pada sore ini. Tuhan memberkati jerih lelah mereka, membalas semua jerih lelah mereka untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang istimewa pada hari ini. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan, terimalah mujizat Tuhan. Terimalah keajaiban Tuhan terjadi atas hidupmu, dinyatakan atas hidupmu. Terimalah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kasih setia, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melingkupi hidupmu, kebajikan, kemurahan mengikuti hidupmu sepanjang hidupmu. Dan dimanapun engkau berada, jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Pak Lili yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore ini. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan dan mendengar firman, mendengar pengumuman. Shalom Jemaat Dari Hidup, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah raya minggu ini. Mari kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa mukjizat masih terjadi, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSJA Air Hidup Madiun. Selamat datang dan selamat beribadah dan selamat menerima berkat dari Tuhan. Dan sekarang mari kita simak informasi seputar gereja dalam Warta Sepekan Air Hidup. Kami mengundang seluruh jemaat Dari Hidup untuk hadir di dalam pertemuan gabungan KKA bersama Pendeta Filianti dari Jakarta dengan tema Spirit of Excellence pada hari Selasa 15 Oktober 2024 dimulai pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Dan akan ada pertemuan ketua dan wakil ketua KKA bersama Pendeta Filianti pada hari Kamis 17 Oktober dimulai pukul 6 sore bertempat di Main Hall Gereja. Pada hari Jumat 18 Oktober kita akan mengadakan kembali ibadah Graceful Worship Night pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan serta merasakan lawatan Tuhan yang ajaib. Tidak terasa 2 bulan lagi kita akan sama-sama merayakan Natal. Natal Air Hidup tahun ini bertemakan Amazing Love of God Israel yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2024. Kami membuka kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk mendukung kegiatan Natal dan tutup tahun. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan Natal yang tersedia di Welcome Center atau dapat transfer ke rekening gereja disertai angka 3 di belakang nominal. Contoh, Rp100.000 Rp3 atau diberi keterangan persembahan Natal. Selain itu, Panitia Natal Air Hidup sedang menggalang dana guna untuk keperluan acara Natal dan ibadah tutup tahun dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, pengumpulan barang bekas. Kami mengajak seluruh jemaat Air Hidup untuk berpartisipasi untuk kegiatan pengumpulan barang bekas ini. Barang-barang yang dapat dikumpulkan antara lain besi, kardus, kotak nasi, aluminium, tembaga, buku, koran, kaleng, seng, dan botol plastik. Barang bekas yang sudah Anda kumpulkan dapat diserahkan ke gereja setiap hari Minggu setelah ibadah raya pagi. Dan akan ada kendaraan khusus yang standby di gereja untuk mengangkut barang bekas ini. Jika barang bekas yang dikumpulkan berjumlah banyak dan tidak bisa dibawa ke gereja, dapat langsung menghubungi Ibu Nindi Sugiarini agar dapat diaturkan jadwal penjemputan ke rumah. Yang kedua, Panitia Natal menjual kaos Amazing Love of God Israel dan The Joy of Christmas is Family. Kaos ini tersedia dengan 5 warna, yaitu hitam, putih, navy, hijau, dan merah. Kaos ini dijual dengan harga untuk ukuran S, M, L seharga Rp80.000, untuk ukuran XL Rp85.000, untuk ukuran XXL Rp100.000, dan ukuran anak Rp75.000.
Untuk info pemesanan dapat menghubungi Ibu Lili dan Ibu Sri Rahayu. Panggilan untuk kamu yang bertalenta dalam dunia tata rias wajah atau make up. Kami dengan gembira mengundang untuk berpartisipasi dalam pelayanan makeup artist untuk Natal Air Hidup yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember. Apakah Anda berminat? Mari salurkan kreativitas Anda bersama kami. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi saya. Kami menginformasikan kepada jemaat yang belum memiliki kartu jemaat atau belum pernah mengisi formulir data jemaat. Jemaat dapat mengisi formulir secara online dengan cara scan barcode yang ada di warta jemaat atau dapat mengklik link formulir data jemaat yang dibagikan di grup WhatsApp. Atau secara manual, dapat mengisi formulir data jemaat yang tersedia di Welcome Center. Selain itu, jemaat juga dapat menghubungi Saudari Gigi atau Pendeta Yoel untuk info lanjut terkait dengan kartu jemaat. Puji Tuhan, proyek renovasi mimbar gereja sudah selesai dalam pengerjaan plafon dan akan berlanjut untuk pengerjaan panggung mimbar gereja. Masih ada banyak yang harus dikerjakan dan masih dibutuhkan dana untuk menyelesaikan proyek ini. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jemaat hidup untuk berpartisipasi dalam proyek renovasi mimbar gereja ini. Kami membuka kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk mendukung kegiatan renovasi mimbar gereja. Jemaat dapat mengambil amplop renovasi mimbar gereja yang tersedia di Welcome Center atau dapat transfer ke rekening gereja dengan disertai angka 5 di belakang nominal. Contoh Rp100.005. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan jemaat dan hidup yang telah berpartisipasi dalam proyek ini. Dan mari kita terus dukung di dalam doa untuk proyek renovasi mimbar gereja ini agar dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Itulah beberapa informasi kegiatan Air Hidup selama sepekan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi hari Selasa ada pertemuan gabungan. Jadi semua KKA, baik Bapak Ibu Saudara yang ikut KKA atau yang belum ikut KKA bisa hadir hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Dan ada Pendeta Filiani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa baca di warta gereja, ya, baik itu elektronik maupun yang lembar warta yang Bapak Ibu Saudara terima. Mari kita berdoa buat persembahan dan perpuluhan yang sudah kita beri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang kami miliki semua adalah dari Engkau. Dan pada malam ini Tuhan kami berikan persembahan ini, perpuluhan kami, sebagai rasa syukur kami, sebagai ketaatan kami, sebagai rasa kasih kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu mencukupkan kehidupan kami. Dan Tuhan mampu memelihara hidup kami. Kami percaya orang yang setia dan taat kepadamu, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti, ojo beli lan ojo kuwati. Oh no.
hari Selasa